Selamat pagi buat kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan menghirup udara yang segar. Kita akan membaca firman Tuhan lagi, ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pada saat ini ya Bapa, anak-anakmu di sini akan membaca firman-Mu kembali. Ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing supaya kami melakukan firman-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu, turut kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu sedikit mengingat tentang Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi, kalau mau kita baca di sini, Yesus bukan hanya memberitakan Injil ya, supaya orang-orang bertobat, tetapi Yesus juga menyembuhkan begitu banyak penyakit, begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesengsaraan. Dia mengambil beban itu dan memberikan sesuatu kelegaan kepada orang-orang yang mengikutinya. Mulai dari pertama kali waktu itu, dengan hanya menjamah bajunya atau jumbainya, mereka akan sembuh. Kemudian ada yang diletakkan di kakinya saja sembuh. Di video yang terakhir itu, semua orang itu yang katanya lumpuh bisa berjalan, yang katanya timpang bisa sembuh, yang katanya buta bisa melihat, yang katanya bisu bisa mendengar. Pastinya kekuatan atau suatu power ya, atau suatu kuasa yang ada pada Yesus ini bukan kuasa yang ece-ece. Kuasa yang ada pada Tuhan Yesus adalah kuasa yang benar-benar tidak pernah dimiliki oleh orang manapun ya. Kalaupun murid-muridnya bisa menyembuhkan, tetapi pada prinsipnya murid-muridnya itu berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Mulai dari lahirnya murid-muridnya itu dari hubungan suami istri. Tetapi Yesus itu dari firman Allah itu sendiri. Kemudian kalau waktu mereka belajar dengan Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang mereka juga sama seperti kita, mengalami yang namanya percaya dan tidak percaya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu memang adalah Tuhan yang berasal dari surga. Jadi kalau di sini kita bilang, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan lagi, aku juga nggak ngerti bagaimana cara pemikiran mereka. Karena kalau segitu banyaknya mujizat, segitu banyaknya hal-hal yang di luar dari nalar kita, dari akal sehat kita, dari orang biasa, maka bagaimana cara berpikir orang itu aku juga nggak ngerti. Tapi yang pasti di sini, jika aku sudah melihat menyembuhkan orang sakit begini secara firman ya. Kalau sekarang kalau orang sakit harus ke dokter dulu, cek darah dulu, cek ini dulu. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dengan hanya berfirman saja, jadilah padamu sesuai imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau, sembuh tanpa harus cek darah, operasi dan sebagainya. Nah, di sini kalau mau kita dengar juga begitu banyak kesaksian orang-orang yang tanpa operasi bisa sembuh juga dari kankernya, dari penyakit apapun dengan kuasa Tuhan Yesus. Jadi kalau kita yang sekarang ini tidak benar-benar berpikir bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar utusan dari Allah itu sendiri atau anak Allah itu sendiri, kalian mungkin lebih baik cepat-cepat langsung bertobat atau berdoa langsung ke Tuhan ya, sesuai dengan kepercayaan kalian. Kalian tanya aja langsung, kalian minta, tunjukkan kepadaku Tuhan itu siapa yang sebenarnya Tuhan itu. Tuhan Yesus pasti memberikan petunjuk itu kepada kalian. Kecuali kalau kalian udah diterang, pasti kalian udah pasti kalian tahu tentang Yesus itu ya. Kemudian kita akan melanjutkan firman Tuhan lagi. Di sini ada 2 kitab ya. Di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kemudian di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Jadi aku bacanya yang di Markus saja ya. Aku tadi sudah baca yang di Matius. Kalian boleh baca kapanpun kalian bisa membacanya. Markus 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar,
mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang lagi ya. Di video yang lalu itu 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Sekarang 4.000 orang dengan 7 roti ya, dan ikan yang kecil-kecil. Nggak dikasih tahu ikannya berapa, tetapi dengan ikan yang kecil-kecil. Jadi waktu itu selama 3 hari orang banyak mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, karena mereka itu haus akan pembelajaran, akan firman yang Yesus sampaikan. Kemudian Yesus tergeraklah hatinya melihat orang banyak itu yang lapar, dan kemudian dia bilang, hatiku tergerak oleh belas kasihan karena mereka sudah 3 hari mengikuti aku. Kita harus memberikan mereka makan. Tidak mungkin aku menyuruh mereka pulang karena mereka jauh rumahnya, ibaratnya begitu ya. Nanti mereka akan pingsan di jalan atau rebah di jalan. Kemudian murid-muridnya mengatakan, bagaimana kita memberikan makanan sementara ini adalah tempat yang sepi ya. Kalau kita mau cari, Yesus selalu mencari tempat-tempat yang sunyi, sepi ya, di perbukitan atau di tepi pantai atau di tepi danau. Ya memang juga Yesus mengajar setiap hari Sabat di Bait Allah. Tetapi kalau setahu aku membaca firman ini, dia tidak pernah kalau mengajar di luar hari Sabat ya, bukan di Bait Allah, tetapi kalau ibaratnya hari biasa lah, Tuhan selalu membawa ke alam ya, di mana di situ itu pasti ketenangan ada di situ. Tetapi masalahnya di sini kalau orang banyak itu udah kelaparan, pastinya kan mau ngasih makannya bagaimana. Tetapi Yesus mengatakan lagi, berapa roti yang ada padamu? Mereka bilang 7. Kemudian ada ikan kecil-kecil. Yesus mengatakan, bawalah kemari, dan Yesus berdoa ya, dan memberkati itu semua makanannya, dan memecah-mecahkan roti, dan rotinya dibagi kepada orang banyak itu. Kemudian mereka kenyang ya, semuanya kenyang, dan dikumpulkan sisa-sisanya, masih ada 7 bakul lagi. Jadi dari 7 roti, 7 bakul juga sisanya. Dan kalau mau kita bilang seperti di sini, kalau kalkulator manusia atau cara manusia, cara berpikir manusia, manalah mungkin dengan sebanyak itu 4.000 orang hanya dengan 7 roti, dan ikan yang kecil-kecil yang ya kalau dibilang ikan kecil-kecil pasti belum tentulah cukup sama orang banyak itu. Tetapi di sini berkali-kali Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan siapa dia sebenarnya. Makanya kalau sampai kita nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, utusan Allah Bapa itu, atau anak Allah itu sendiri, atau Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, bisa jadi mungkin mereka belum saatnya mengerti atau belum dipilih Tuhan. Jadi bagi kita yang percaya dalam terang atau lahir di terang, kita harus pegang kuat-kuat bersama Tuhan Yesus. Kita harus percaya itu, kita harus yakini itu bahwasanya Tuhan Yesus adalah sama dengan Allah itu sendiri. Karena Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau mau dibilang kenapa harus dia jadi manusia mati, ya memang harus cara itu untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan harus mati? Ya memang dia harus mati, dikorbankan. Bagaimana cara menyelamatkan manusia ini selain dengan cara mengorbankan dirinya? Gak ada cara lain selain dikorbankan. Karena dengan cara mengorbankan dirinya sendiri kita diselamatkan. Kemudian kalau orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan,
Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, bagaimana mungkin orang mati bisa dibangkitkan. Dan satu hal, pada saat dia pun mati, hari ketiga dia bangkit dan juga dia kembali ke surga. Bukan selama-lamanya mati di alam maut itu, tetapi dia bangkit dan dia mengalahkan maut itu dan dia bangkit. Kalau mau dibilang sekarang, memang lebih baik kita renungkan firman ini, ya. Kita cari Tuhan itu. Kalau bagi yang tidak lahir di terang, kalian boleh berdoa langsung kepada Tuhan yang kalian percayai. Kalian tanya, siapa Tuhan itu? Tunjukkan ya Tuhan, pasti Tuhan Yesus, pasti dia akan menunjukkan siapa dia. Tapi bagi yang sudah diterang, kita harus tetap pegang firman Tuhan, dan kita yakini bahwasanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, bahkan segala penyakit, permasalahan dia dapat sembuhkan, pulihkan. Percaya itu, yakini, berdoa, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, senangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu diajari. Dia pasti akan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah kepada orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, dan yang melakukan kehendak Bapa. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Firman-Mu ini mengatakan Engkau bisa memberi makan 4.000 orang lebih hanya dengan 7 ketul roti dan sedikit ikan. Bapa, keajaiban yang Engkau berikan itu adalah infinity, tak terbatas kuasa-Mu, tak terlampaui Bapa. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau penyayang, Engkau pengasih. Bapa di surga, banyak dosa dan pelanggaran kami. Engkau hapuskan supaya kami dapat layak dekat-dekat kepadamu. Biarlah Engkau mengajar-ajar kami sepanjang hari ini, menjauhkan kami dari mahara bahaya, dan biarlah Bapa, nama-Mu selalu dipermuliakan di bumi dan di sorga. Terpuji nama Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton firman ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like. Kalau kalian punya tanggapan, kalian silahkan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.